Syarat usia calon kepala daerah kembali diuji lagi ke Mahkamah Konstitusi. Teranyar pemohon yang mengajukan adalah anak ketiga aktivis anti korupsi Boyamin Saiman, yakni Ova Lukmana. Ova ini diketahui adik dari Almas Sakibiru, pemohon syarat batas usia Capres-Cawapres yang permohonannya dikabulkan MK. Dalam permohonannya, Ova meminta MK melarang Kaesang menjadi calon gubernur atau calon wakil gubernur. Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami juru bicara PSI Dedek Prayudi, kuasa hukum pemohon Arif Saudi, dan pakar hukum tata negara Bivitri Susanti. Selamat malam Mas Dedek, selamat malam Mas Arif, dan juga selamat malam Mbak Bibit. Selamat malam. Oke, saya ke Mas Arif terlebih dahulu. Mas Arif, kita konfirmasi dulu, Anda ini adalah kuasa hukum dari 3 pemohon untuk perkara yang sama, tapi petitumnya berbeda, seperti itu? Ya, betul. Oke, bisa dijelaskan apa saja petitumnya ini, Mas Arif? Jadi perkaranya nomor 88, kemudian 89, kemudian yang terakhir nomor 99. Nah, perbedaannya di perkara nomor 88 itu kita ingin pasal 7 ayat 2 huruf E itu dimaknai penghitungan itu sejak pendaftaran. Nah, kemudian perkara nomor 89 itu adalah sejak penetapan pasangan. Nah, perkara yang nomor 99 ini adalah sejak pencoblosan. Ini kita ajukan ini dengan pembanding, yaitu di negara Filipina, Meksiko, Korea itu ternyata penghitungan itu sejak pencoblosan. Maka kita mengajukan ini, 3 permohonan ini untuk memberi kesempatan kepada hakim yang paling tepat itu pemaknaannya yang mana. Jadi ini memang bagian dari strategi ya, kemudian agar hakim bisa melihat dari berbagai sudut pandang seperti itu, agar kemudian nantinya dikabulkan, Mas Arif? Iya, dan dulu perkara 90-91 kan sama. Ya, persoalan hitungnya yang beda. Satu itu saat jabat, yang satu umur 21, yang ini waktu itu jabat yang sudah pernah. Ini hampir sama, kalau ini strategi hampir sama. Oke, saya ke Mbak Bibit. Apabila kita lihat tadi petitumnya yang berbeda-beda, ada kemudian syarat calon ditetapkan saat pendaftaran, saat penetapan atau pasca pendaftaran, dan kemudian atau saat pemungutan suara. Ini menurut Anda sesuatu yang unikkah kemudian petitum yang berbeda-beda seperti ini, atau ada strategi di balik adanya petitum yang berbeda seperti ini, Mbak Bibit? Ya, buat saya sebenarnya unik ya, karena kuasa hukumnya sama gitu ya, Mas Arif. Saya sebelumnya pernah juga diskusi sama Mas Arif nih soal ini juga. Tapi yang lebih unik buat saya adalah keluarga Pak Boyamin Saiman ini ya. Jadi dari putusan 90 dan kemudian ke sini. Tapi saya melihat kalau persoalan kuasa hukumnya ya silakan ya, ada argumentasi tersendiri barangkali soal profesi hukum, etiknya seperti apa. Tapi mari kita soroti faktanya bahwa kekerabatan yang sama itu mengajukan permohonan-permohonan yang langsung bertujuan untuk keluarga Pak Jokowi. Dan yang unik juga adalah bagaimana pada putusan 90 argumennya justru untuk orang muda, si pemohon prinsipalnya ya, waktu itu Almas. Kalau yang ini justru nggak mau kemudaan. Tapi dalam diskusi saya sebelumnya dengan Mas Arif dikatakan alasannya lebih kepada si pemohon Aval memang menginginkan supaya Kaesang majunya sebagai wali kota saja, bukan gubernur, kurang lebih begitu waktu itu paling tidak. Nah, jadi yang saya soroti justru di soal inkonsistensi argumen seperti itu yang terasa tidak wajar. Nah, kalau kita bisa lompat sedikit ke soal apakah wajar atau tidak pakai judul itu, memang kalau dalam perkara-perkara di Mahkamah Konstitusi, di pengadilan manapun, memang kecenderungannya sangat formal. Jadi kepatutan-kepatutan itu memang jadi rambu-rambu utama. Termasuk misalnya ketika saya harus menulis keterangan ahli, biasanya juga bahasanya sangat akademik dan tidak ada judul-judul yang seperti itu. Jadi saya kira wajar saja kalau Pak Arief Hidayat meminta perbaikan yang sebenarnya tidak perlu diberikan judul yang seperti itu. Yang penting kan argumennya, dan itu yang nantinya harus dipertimbangkan oleh para hakim, Mbak. Oke,
Baik, Mas Arief, ini Mbak Bibit menyoroti soal kekerabatan, kemudian pemilihan kuasa hukum yang sama, terus kemudian ada inkonsistensi argumen seperti itu antara kemudian sebelumnya terlalu muda, sekarang kemudian tidak boleh terlalu muda seperti itu, Mas Arief. Yang pertama begini, kalau yang perkara 3 ini kan salah satunya bukan anaknya Pak Boyamin, Mas Sigit itu. Yang kemarin diskusi sama Mbak Bivitri itu namanya Arkan, itu mahasiswa UNS, yang sekarang Aufa. Artinya ada perbedaan orang dan argumentasi juga beda dalam setiap. Kalau persoalan apakah ini sama pemohonnya, ya monggo nanti di kesempatan lain. Kalau kaitan judul, memang kalau kita mempelajari di PMK nomor 2 tahun 2000, tata cara pengajuan memang kesimpulan tidak ada larangan. Dan karena tidak ada larangan, karena semua orang tahu bahwa tujuan kita itu agar diketahui banyak orang, dan ternyata oleh yang mulia dilarang, akhirnya menjadi viral kan. Sebelumnya banyak yang tidak tahu. Nah, artinya kita malah terima kasih dengan seperti ini. Akhirnya masyarakat semua tahu atas proses ini, bahwa tujuannya yang itu. Ini malah menyenangkan bagi kita, gitu. Biar menjadi bahan diskusi kita bersama. Oke, itu, Mbak. Baik, saya akan ke Mas Dedek terlebih dahulu. Mas Dedek, mengenai syarat usia yang kemudian kembali diuji agar Kaisang tidak jadi gubernur, ini sikap dari PSI seperti apa? Mas Dedek, kita masih belum bisa mendengar suara dari Mas Dedek, mungkin bisa diangkat. Saya lihat tadi, ya. Okay. Jadi ada dua hal ya Mbak ya. Yang pertama-tama adalah begini, demokratisasi is a never ending process ya. Artinya demokrasi di Indonesia terus dan menerus mencari bentuk ya, format yang terbaik, yang paling sesuai ya dengan sejarah kita, latar belakang penduduk kita dan lain-lain. Dan apa yang sedang terjadi sekarang ini adalah hal yang baik, yaitu di mana ketika ada sebuah tesis, ada antitesis yang kemudian sedang diuji, apakah kemudian nanti hasil yang ditelurkan dari diskusi ini, terutama di mahkamah ini akan seperti apa ya. Tapi yang harus diingat adalah mahkamah itu adalah bagian yang terpisah dari pemerintah, juga bagian yang terpisah dari DPR RI atau legislatif. Dan saya pikir ini adalah proses yang sehat di dalam kita berdemokrasi, itu yang pertama ya. Lalu yang kedua, secara substansi sendiri PSI tidak merasa paling berwenang ya untuk mengomentari. Akan tetapi PSI di sini mengapresiasi langkah-langkah yang diambil oleh penggugat, bukan karena substansinya ya, tapi karena penggugat ini lebih memilih jalan ya untuk menggugat ini secara hukum. Artinya inilah jalur-jalur konstitusional yang sudah disediakan oleh peraturan perundang-undangan kita. Dan apapun hasilnya nanti ya, apakah in favor dengan PSI ataukah tidak in favor dengan PSI, ya ini semua pihak harus menerima apapun hasilnya gitu, termasuk misalnya PSI sendiri, juga termasuk misalnya penggugat sendiri apabila misalnya nggak in favor oleh nggak sesuai dengan permintaan si penggugat. Kurang lebih sih seperti itu. Jadi PSI justru dalam hal ini apresiasi ya, PSI tidak akan ya misalnya putusannya nanti tidak sesuai ya dengan harapan PSI, lalu kami berkoar-koar, sudah dijegal gitu, enggak. Jadi kami menerima apapun, dan buat kami ini adalah dinamika yang baik lah untuk kita berdemokrasi. Oke, baik, saya akan kembali ke Mbak Bibit mengenai sifat dari pasal pencalonan ini. Menurut MK ada pandangan kan ini open legal policy. Artinya menurut Anda apakah kemudian mungkin MK mengabulkan gugatan dari para pemohon ini? Ya, pertama sebelum sampai ke situ Mbak, saya mau tarik dulu ke soal bahwa benar Mahkamah Konstitusi adalah forum yang tersedia, tapi kecenderungan belakangan ini, terutama dimulai dari putusan 90, ini kita seperti melihat juristokrasi gitu. Juristokrasi, yaitu penggunaan cara instan untuk mengubah undang-undang melalui pengadilan. Ini sebenarnya fenomena yang juga terjadi di banyak negara lain dan sangat disayangkan sekarang tengah terjadi. Dan terkait dengan pertanyaan Mbak barusan, akhirnya kita jadi seperti bergantung pada sebuah pengadilan untuk memutuskan hal-hal yang seharusnya adalah keputusan lembaga legislatif, yang artinya dia akan lebih partisipatif,
mungkin saya akan berdebat dengan Mas Dede, tapi ya itulah demokrasi gitu di dalam ruang-ruang legislatif. Tapi kalau di ruang pengadilan kan memang kenapa tempatnya bukan di situ? Kenapa disebut open legal policy? Karena proses pengadilan itu sepenuhnya argumentasi hukum yang dibuat oleh para ahli hukum, yaitu hakim-hakim konstitusi. Sehingga tidak sepatutnya memang pola-pola seperti itu diputuskannya oleh Mahkamah Konstitusi. Bahwa itu tersedia, iya. Tapi kan kita juga harus berbicara soal bagaimana kita berdemokrasi yang baik. Apakah kita akan menggunakan istilahnya itu politicization of the judiciary gitu ya, atau juristokrasi, atau kita mau mengembalikan esensi demokrasi supaya aturan-aturan main mengenai pemilihan umum itu diubahnya dengan cara-cara yang terbuka dan partisipatif gitu. Nah, tapi yang ingin juga saya soroti adalah kembali ke sesi yang pertanyaan sebelumnya, bagaimana saya melihat situasi ini. Kalau buat saya, barangkali saya nggak tahu ya, tapi saya merasa saya mewakili banyak publik juga yang merasa bahwa di satu sisi bahwa ini kebetulan begini, ini harus dihormati, itu adalah alasan-alasan normatif. Tapi ada juga loh analisis dalam politik hukum, analisis aktor politik. Kalau kita melihat kecenderungan-kecenderungan, terus terang nih, waktu putusan 90 keluar, saya langsung cari, ini kuasa hukumnya siapa? Mas Arief misalnya ya. Kemudian kenapa anak Pak Boyamin? Kemudian kenapa putusan 90 anaknya Pak Boyamin, putusan yang ini juga anaknya Pak Boyamin. Kemudian kenapa ada putusan Mahkamah Agung yang kita tidak bisa lepaskan juga dari konteks itu, yang diajukan oleh Partai Garuda. Jadi tak terelakkan kalau kita meributkan ini untuk membaca aktor-aktor yang kita jadi berpikir apakah ini genuinely untuk sebuah proses demokrasi atau ada tujuan-tujuan politik, strategi politik dan lain sebagainya yang fokusnya pada diusungnya atau tidak diusungnya calon-calon tertentu dalam pilkada. Begitu, Mbak. Oke, Mas Arief, jawabannya apa? Apakah ini genuine atau memang ada tujuan-tujuan politik? Yang jelas begini, Mbak, saya beracara di MK itu sudah lama, bahkan ini sebagai lama dan pernah menang 4 kali termasuk 90, yakni mewakili Pak Antasari terhadap uji materi KUHAP. Ini untuk bahan cerita aja, jadi bukan ujuk-ujuk. Saya beracara bukan baru kemarin di MK, sudah lama. Ketika uji materi KUHAP, PK berkali-kali itu itu bisa dicari. Kemudian uji materi pihak ketiga dalam praper bisa mengajukan itu kita. Yang terakhir adalah terkait gerasi Suutrusli. Kapan diajukannya kita. Lalu perkara 90. Ini untuk catatan, berarti bukan ujuk-ujuk. Ini kita sudah beracara cukup lama. Nah, kalau kaitan apakah ini ada yang disampaikan oleh Mbak Bivitri tadi, ya biar waktu yang menjawab. Kalau saya sendiri murni saya untuk mencoba membuat gebrakan seperti dulu kasus apakah menteri boleh kampanye, ajukan waktu itu. Dan itu saya bersama artis Angel Elda itu ya kalah. Oke, baik Mas Arief, tapi memang anak-anak Mas Boyamin ini memang perhatian betul ya dengan keluarga Pak Jokowi ini? Ya kalau itu monggo persepsi, tapi faktanya alasan yang kita ajukan kan memang beliau-beliau ini tinggal di Solo kan. Tinggal di Solo, argumentasinya juga secara resmi kita sampaikan. Kalau Arkan itu menyampaikan bahwa biar menjadi wali kota saja. Kalau sekarang Alfa punya alasan lain, ini kan alasan-alasan subjektif yang ini bisa ditanyakan langsung kepada prinsipil. Kalau saya secara advokat kan yang meramu itu semua menjadi sebuah bentuk permohonan sesuai ketentuan hukum yang. Oke, Mas Arief, tapi tujuan dari permohonan ini adalah agar kemudian Mas Kaisang ini tidak maju menjadi cagup? Ya, sebagaimana judul itu. Dan terbukti sekarang dengan tidak diperkenankan oleh hakim kan semua menjadi tahu. Menjadi tahu masyarakat luas. Ya sudah. Tapi kemudian berharap untuk kemudian di Pilkada Solo seperti itu atau seperti apa? Ya harapan dari klien seperti itu. Dari baik. Arkan.
Oke, Mas Dedek, Anda sendiri melihat apakah kemudian upaya dari pemohon ini nampaknya bentuk peduli, perhatian warga Surakarta agar kemudian Mas Kaisang ini tidak buru-buru maju menjadi gubernur, mungkin lebih maju dulu di Pilkada Solo seperti itu, Mas Dedek? Ya, sah-sah saja. Saya pikir itu adalah aspirasi ya bagian dari masyarakat ya, yang negara dalam hal ini tuh harus mengakomodir terkhusus soal aspirasi tersebut. Ketika aspirasi tersebut sudah masuk ke dalam materi gugatan atau substansi gugatan, maka dalam hal ini memang MK harus memproses gitu. Jadi saya pikir kayak begini, negara ini ya melalui proses yang demokratis sudah sepakat ya untuk memberikan Mahkamah Konstitusi ya sejumlah kewenangan ya. Kewenangan yang dimaksud tersebut misalnya juga yang sekarang misalnya sedang dilakukan oleh Pak Arief begitu. Jadi dengan yang saya maksud tadi proses demokratisasi itu adalah separation of power ya, di mana di sini ada pemisahan ya 3 cabang kekuatan, legislatif, eksekutif dan juga yudikatif, yang dimana begitu yudikatif sedang menjalankan perannya, yang penting ini jangan sampai kita ganggu-ganggu ya, disitulah demokrasi kita berkembang ya, dan kita atau saya ya kami sebagai politisi akan menerima apapun yang menjadi putusan mahkamah gitu, apabila memang mahkamah kemudian putusannya tidak sesuai dengan apa yang menjadi kepentingan PSI misalnya ya secara elektoral. Ini sudah menjadi konsekuensi dari kita berdemokrasi, tapi perlu dicatat apabila kemudian putusannya tidak sesuai dengan keinginan penggugat, maka penggugat di sini harus legowo. Kurang lebih seperti itu. Baik, terakhir kita ke Mbak Bibit, ini mengenai potensi permohonan ataupun gugatan dikabulkan seperti apa dan konsekuensinya terutama untuk KPU akan seperti apa? Iya, potensi dikabulkannya saya kira kita harus lihat perkembangan dulu ya, karena kan tidak hanya yang 3 ditangani oleh Pak Arief, tapi juga ada beberapa lagi yang sudah diajukan. Dan pasti argumennya beda-beda dan bisa jadi seperti yang kita lihat juga dalam rangkaian putusan yang berkaitan dengan putusan 90 tahun lalu itu bisa menimbulkan banyak konsekuensi lah. Tapi begini, secara prinsip menurut saya sih memang harusnya soal seperti ini ada di tangan lembaga legislatif. Harusnya ini open legal policy. Tapi catatan berikutnya, jadi memang saya sendiri agak bimbang di sini karena situasinya adalah ada putusan MA nih yang juga harus dikoreksi dalam tanda kutip ya. Memang MK tidak lebih tinggi dari MA ya, bukan berarti MK bisa mengoreksi putusan MA, tapi tafsirnya memang perlu diluruskan tafsirnya. Jadi konteks seperti itu juga dibutuhkan. Itu yang jadi pertimbangan. Pengaruhnya pada KPU adalah kalau ini ternyata dikabulkan, tergantung nih yang mana ya, karena kan petitumnya saja beda-beda nih. Tapi kita asumsikan sebenarnya ya, kalau dalam pandangan saya seharusnya yang namanya syarat pendaftaran, ya pada saat pendaftaran. Nah kalau ini dikabulkan, maka KPU itu harus mengikuti. Karena yang harus diacu oleh KPU adalah undang-undang. Sementara yang akan diputus oleh Mahkamah Konstitusi adalah undang-undang. Acuannya harus ke situ. Peraturan KPU jelas ada di bawah undang-undang. Jadi dengan sendirinya mereka wajib menyesuaikan. Bahkan kalaupun tidak menyesuaikan, dia bisa langsung berlaku karena putusan Mahkamah Konstitusi itu langsung mengubah sebuah undang-undang. Begitu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Mbak Bibip, Mas Dedek dan juga Mas Arief telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.